Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haningsi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Pemalang. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6 tentang budaya positif, dan dalam hal ini akan saya sampaikan tentang pelaksanaan restitusi. Baik Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh Gosen tahun 2004. Restitusi adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ditulis oleh Jelson Gassen tahun 1996. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ke karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah, perlakukan mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Pada proses segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini, saya akan menyampaikan 2 skenario. Yang pertama adalah pada saat pembelajaran bahasa Inggris, saya memberikan tugas penguatan pada materi analisis teks lagu. Ada satu siswa tidak mengerjakan tugas tersebut karena tidak membawa buku. Dan pada saat hari pengumpulan, dia juga tidak membawa bukunya. Dan pada saat pertemuan berikutnya, dia juga lupa membawa tugas tersebut untuk dikoreksi bersama. Permisi Bu. Oh ya, silakan masuk Rofi. Ya, silakan duduk. Nah, selamat pagi ya, Rofi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil kamu hari ini? Ya Bu, saya tidak melakukan tugas Ibu tepat waktunya. Oke, Ibu tidak menyalahkan kamu. Wong namanya manusia itu kan biasa berbuat salah. Wong bening juga tidak terlepas dari kesalahan. Cuma pada saat ini Ibu ingin mencari solusi.
kita berpikir bareng, mencari solusi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki tindakan kamu. Kamu melakukan hal itu tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak juga mengumpulkannya, kemudian pada saat kita di kelas untuk dikoreksi pun kamu juga lupa tidak membawa buku tersebut. Nah, Ibu kan ingin tahu alasan Raffi itu apa, coba bisa diceritakan, ingin tahu. Jadi saat itu memberikan tugas tersebut sebelum pada PKS saya sudah rapat bareng sama Teman-teman bareng di kelas. Tapi saat teman-teman pada mengumpulkan ke meja kuning, Iya. saya malah tidak mengumpulkan, saya masukin kertas. Oh, dimasukin Saya lagi ke dalam iya. tas. Terus? Nah, setelah itu kan PKS itu. Iya. Intinya saya tidak memikirkan tentang tugas tersebut yang sebelum saya kumpulkan. Jadi saya lalai. Iyalah. Pada saat hari Selasa ya, kan ada jadwal bahasa Inggris. Iya. Lah, apa kamu tidak punya jadwal? Tadi malamnya itu tidak melihat jadwal, kalau paginya itu ada pelajaran bahasa Inggris. Iya. Gimana itu? Jadi saya menjadwal saat saya selesai mandi, jadi pagi-paginya. Oh. Jadi saya terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi saya lupa membawa buku. Oh, kamu berarti lihat jadwalnya itu pagi-pagi, Iya. tidak malamnya dipersiapkan. Kalau pagi mesti tergesa-gesa, harus mandi dan sebagainya. Ya. Nah, kamu tahu nggak kalau tindakan kamu itu salah? Iya, Bu. Saya mengakui kesalahan saya lalai. Iya. Iya, dan ini kan merugikan siapa ini? Diri saya sendiri. Diri saya sendiri ya. Terus diri siapa lagi? Orang lainnya itu siapa? Iya. Berarti kamu kurang bisa melaksanakan atau menghormati orang lain. Padahal kan setiap di awal pembelajaran ataupun waktu kita awal-awal tahun pelajaran baru, ibu kan memberikan suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu antara lain disiplin, kemudian tentang penilaian ya, aspek penilaian itu kan ada penugasan, kemudian ada ulangan harian, kemudian ada praktek. Nah, salah satu penilaian itu kan penugasan yang harus kamu lakukan, dan penugasan yang kedua kemarin kamu juga tidak mengumpulkan. Nah, Ibu ingin tanya, ini keyakinan kelas yang kamu langgar itu yang mana? Iya, tidak menempati waktu ya, tidak menempati waktu untuk mengumpulkan tugas. Nah, kalau itu ya kamu sudah tahu ya keyakinan kelasnya itu ya. Nah, kira-kira menurut Raffi untuk kedepannya, untuk memperbaiki tindakan Raffi kemarin itu bagaimana? Coba menurut Raffi bagaimana? Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama itu, dan saya berjanji akan memperbaiki diri saya sendiri. Ya, cara memperbaikinya gimana misalnya? Lebih Iya. waktu, Lebih waktu ya. Oh, jadi menurut Raffi antisipasinya biar kejadian itu tidak terulang lagi, Raffi akan mempersiapkan di malam hari. Iya, di malam hari ya, karena di malam hari waktunya lebih banyak daripada mendadak di pagi hari ya. Biasanya kalau mendadak di pagi hari, Raffi merasa apa tadi tergesa-gesa. Iya, tergesa-gesa, dan mesti ada yang tertinggal. Antara lain buku yang sudah mau dimulai pun ketinggalan ya, alhamdulillah ya. Jadi Raffi bisa lebih baik dengan tadi ya, mengatur waktu ya, mengatur waktu, melihat jadwal, mempersiapkannya di malam hari supaya tidak ketinggalan dan lebih siap dalam pembelajaran. Dan Raffi bisa lebih keyakinan kelasnya tepat waktu ya, dan menghargai siapa? Iya, menghargai guru ya, dan menghargai diri sendiri. Karena kalau Raffi sukses, Raffi nilainya bagus juga itu usaha Raffi sendiri. Ya.
sudah tahu ya cara memperbaiki kesalahannya dan antisipasi untuk tidak melakukannya lagi. Gitu ya Raffi ya. Ya Ibu doakan semoga di masa yang akan datang Raffi bisa menjadi orang yang lebih baik, anak berbakti pada orang tua dan lulus dengan nilai baik dan diterima di perguruan tinggi yang Raffi cita-citakan. Raffi mau kuliah di mana? Masih bingung. Oh masih bingung, ya sudah harus disiapkan dari sekarang ya. UNIF atau UGM atau UI lah nggak apa-apa ya. Doa orang tua, doa bimbing dan semoga berturut dan yang terpenting adalah usaha Raffi sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Raffi. Kamu boleh kembali ke kelas dan mudah-mudahan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Terima kasih Bu, minta maaf ya. Oke ya, silakan kembali ke kelas. Skenario 2, pada saat pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok, ada satu anak yang tidak fokus mengikuti kegiatan diskusi karena dia asik bermain HP dan membuka Instagram. Dia tidak berinteraksi aktif dengan teman-temannya. Sementara anggota kelompok yang lain fokus berdiskusi. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mas Dika. Ya. Iya. Bagaimana kabar kamu sore ini, Dika? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, baik, sehat ya. Oke, Bu manggil kamu ke sini. Kira-kira kenapa ya? Gara-gara saya bermain HP ketika diskusi kemarin di waktu pelajaran. Oh iya, waktu diskusi itu ya, materi modifier tentang preposition phrase ya, yang terdiri dari 4 orang ya, satu kelompoknya. Jadi ya, Buning tidak akan menyalahkan siapa-siapa ya, maksud tidak menyalahkan kamu ya, karena yang namanya manusia kan melakukan kesalahan biasa. Saya pun ya pernah melakukan kesalahan ya. Tapi di sini Ibu ingin mencari penyelesaiannya, mencari tindakan-tindakan perbaikan yang bisa kita lakukan ya. Jadi Buning ingin mendiskusikan Kang Dika untuk mencari perbaikan dari tindakan Dika kemarin pada saat pelajarannya Buning, pada saat kegiatan diskusi. Pada saat itu kan kamu melakukan itu tentu punya alasan. Coba ceritakan alasannya apa? Karena saya sudah terlalu malas dengan diskusi ini akibat mungkin anggota dari salah satu kelompok yang membuat saya malas. Nah, saya berinisiatif untuk membuat Instagram dan membalas chat dari teman-teman saya. Iya. Ibu pada kemarin dekat dengan kelompok kamu ya. Ibu mengamati, melihat kamu kayaknya kok asik banget mainan HP ya, sampai tidak sadar bahwa tindakan kamu itu mengganggu orang lain, maksudnya mengganggu teman-teman satu kelompok kamu, dan ya jelaslah merugikan siapa. Saya Iya, merugikan Dika sendiri dan juga teman-teman ya. Padahal pada saat kita di awal pelajaran, kemudian di awal tahun pelajaran, Ibu kan sudah menyampaikan ya apa yang menjadi keyakinan kelas kita ya, antara lain membuat rasa nyaman di kelas, kemudian aktif dalam pembelajaran ya, karena Ibu dalam pembelajaran itu kan pinginnya itu siswa berpusat pada siswa, jadi siswa aktif ya, aktif dalam setiap momen pembelajaran ya, termasuk kegiatan diskusi kemarin ya. Jadi ada aktif berpartisipasi, kemudian saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Nah, kira-kira menurut Dika, tindakan Dika kemarin itu melanggar keyakinan kelas yang mana? mungkin hampir semua keyakinan kelas saya langgar. Tidak semuanya ya, semuanya ya. Coba sebutkan apa tadi? Seperti apa saja? Tidak aktif ketika mengikuti kegiatan, tidak membuat rasa kenyamanan pada teman-teman di kelas. Terus tidak apa tadi katanya lagi?
Iya, kurang menghargai. kurang menghargai teman dan guru yang sedang mengajar. Iya, alhamdulillah sudah tahu ya. Oh iya, tindakan saya berarti melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bareng, yang seharusnya itu diindahkan oleh semua anggota kelas ya. Oke, tapi kok tidak melakukannya ya. Nah, jika sudah tahu itu, nah ini kemudian ingin diskusi ya ceritanya untuk perbaikan ke depan. Menurut Dika, itu tidak akan memberikan solusi dulu, tapi menurut Dika, kira-kira perbaikan apa yang akan Dika lakukan depannya atau di hari-hari berikutnya? Coba kira-kira bagaimana? Saya akan aktif ketika sedang mengikuti pelajaran, menghargai teman-teman yang ada di kelas, mungkin guru yang sedang mengajar, dan membuat kenyamanan di kelas agar teman-teman tidak merasa terganggu. Oh ya, alhamdulillah, bagus sekali ya, ternyata kamu luar biasa ya, udah ingat semuanya dan udah diyakini ya bahwa kalau kita saling menghormati, kemudian saling menghargai satu sama lain, kemudian sama-sama kita berkomitmen untuk nyaman di kelas ya. Kalau suasana nyaman biasanya belajarnya juga nyaman dan materi yang diberikan atau materi yang dipelajari akan mudah dipahami ya. Alhamdulillah sudah menemukan ya solusi itu ya. Dan kedepannya itu tidak hanya dijadikan perkataan saja atau kalimat-kalimat saja, tapi mudah-mudahan itu memang yang apa yang kita yakini itu merupakan sekaligus motivasi ya untuk kita lebih baik lagi, utamanya untuk kita lebih aktif lagi dan lebih menghargai pengalaman lagi. Itu merasa senang sekali kita bisa mengetahui, bisa mencari perbaikan untuk tindakan-tindakan ke depannya. Nanti setelah ini kamu bisa kembali ke kelas dan jangan lupa sama teman-teman satu kelompokmu kamu harus bagaimana? Minta maaf karena sudah membuat kita nyaman. Iya, kamu cuek dengan ketiga teman kamu ya. Oke ya, silakan kembali ke kelas, nanti kamu ikuti pelajaran berikutnya dan itu senantiasa mendoakan Dika ya, mudah-mudahan nanti Dika kedepannya di kemudian hari jadi orang yang berhasil dan ini lulus bisa diterima di perguruan tinggi yang Dika cita-citakan ya. Sekiranya cukuplah dari ibu ya. Ya bismillah kita bisa memperbaiki diri ya sama-sama. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Oke, silakan kembali untuk melakukan kegiatan ini. Terima kasih Bu. Maaf gara-gara saya membuat kegaduhan di kelas, membuat tidak nyaman teman-teman dan ibu mungkin ketika saya sudah sampai di kelas. Oke, ya sudah. Kita saling memaafkan ya. Saya Tiga Amran Nasrullah dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Malang. Setelah saya berbicara dengan Buning, saya merasa lega walaupun saya berbuat kesalahan dan kurang peduli pada saat pembelajaran. Beliau tidak memberi hukuman dan juga tidak marah. Saya malah diajak berbicara mengapa saya melakukan hal-hal itu dan saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Beliau malah mengarahkan dan membimbing saya untuk mematuhi keyakinan kelas. Antara lain seperti menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Terima kasih Buning, semoga sehat selalu. Saya Muhammad Rahim Wibowo dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Pemalang. Setelah saya berbicara dengan Buning, saya merasa lega. Walaupun saya berbuat salah, Buning tidak marah dan memberi hukuman kepada saya. Malah saya diajak bicara dan memikirkan solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya jadi paham bahwa keyakinan kelas harus selalu dilaksanakan. Saya senang menjadi murid Buning. Terima kasih, semoga ibu sehat selalu. Berikutnya akan kami sampaikan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi untuk 2 kasus tersebut.
Demikian praktek restitusi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.